Indonesia. Ini Yayasan SIM RS Hansa Indonesia ini adalah yayasan yang menaungi dari aplikasi ya, aplikasi SIMKes Hansa, yang mana memang awalnya ini memang diperuntukkan untuk rumah sakit sih. Dulu sih namanya itu SIM RS Hansa. Tapi karena memang seiring perkembangannya memang banyak digunakan selain rumah sakit, ada klinik, puskesmas, dokter praktek, sehingga akhirnya dirubah menjadi SIMKes Hansa. Nah ini yayasan ini sudah berbadan hukum ya. Ini 2017 kita mendirikan yayasannya. Terus kantornya itu di daerah Kuningan, Jawa Barat, di Perumahan Bunga Lestari, Blok D15, RT 16, RW 005. Ini nomor kontaknya. Nah, ini tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi aplikasinya itu berbasis desktop. Jadi berbasis desktop itu nanti ada server, ada klien. Jadi nanti ada komputer server. Komputer server itu tujuannya untuk menampung data ya, data-data inputan dari komputer-komputer klien. Nanti di komputer klien diinstalkan aplikasinya. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti aplikasinya dijalankan lewat komputer ya, bisa komputer, bisa laptop. Nah, ini kita secara rutin sejak 2017 itu mengadakan pelatihan. Jadi sifatnya ini aplikasinya sifatnya gratis dan open source. Jadi gratis itu tidak ada biayanya, silahkan kalau mau dipakai silahkan. Mau implementasi sendiri kalau misalkan memang ada IT-nya dipersilahkan, tinggal download, pasang, jalankan. Terus untuk supportnya biasanya lewat Telegram, jadi nanti ada grup Telegram, nanti bisa berbagi masalah dan berbagi solusi di situ. Selain itu kita mengadakan pelatihan juga, setahun itu minimal 2 kali. Malah sekarang bisa setahun itu sampai 4 kali. Nah, bulan Juli kalau nggak salah ada pelatihan lagi di Jogja untuk pelatihan ini apa sistem coding ya, untuk coding. Nah, ini salah satu kegiatannya seperti ini. Jadi dari rumah sakit pengguna Hansa secara nasional biasanya pada datang minimal itu 100 peserta. Pada waktu masih pandemi kan biasanya dibatasi ya, paling kita maksimal 100 orang. Pernah suatu ketika sampai 250 pada waktu sebelum 2000 berapa 2020 ya, 2018 2019-an, karena memang kapasitasnya ruangan hotelnya gede gitu ya. Akhirnya memang banyak pesertanya. Nah, ini programmer utamanya Pak Windiarto. Ini beliau membuat Hansa itu sejak tahun 2010. Jadi memang sudah lumayan lama ya, sejak 2010, sekarang 2022, sekitar lebih dari 10 tahun. Awalnya dikembangkan di Rumah Sakit Sadewa di Jogja. Nah, dari situ ternyata kan memang banyak rumah sakit yang membutuhkan SIM RS karena memang biasanya gagal implementasi sih. Akhirnya SIM RS yang awalnya satu rumah sakit sama beliau digratiskan dan di open source-kan, sehingga rumah sakit yang mau mencoba bisa mencoba, dan memang sampai saat ini lumayan lah ya pemakainya. Ini data 1 tahun yang lalu ada 800 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, nah ini yakinnya berdiri 2017. Pada waktu sebelumnya memang kita ini dulu ya, ada perkumpulan ngumpul dulu di Jogja waktu 2017. Awalnya kita membentuk asosiasi. Setelah itu dari asosiasi baru dibuat yayasannya. Ya, ini misi dari Yayasan SIM RS Hansa Indonesia yaitu terwujudnya sistem SIMKes Hansa menjadi Sistem Informasi Kesehatan Nasional 2024. Misinya mengembangkan sistem informasi kesehatan yang gratis dan open source. Jadi memang nanti dijamin akan gratis dan open source. Jadi tidak akan berubah statusnya. Mungkin dari kadang memang pernah ada pertanyaan sih, wah awalnya doang yang gratis gitu kan, kesananya nanti berbayar. Nah, kita jamin tetap gratis dan open source. Terus yang kedua, mengembangkan sistem informasi yang sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan di Paskes. Jadi ini nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Contoh lah seperti bridging. Bridging BPJS itu kan
tiap tahun itu mesti ada permintaan bridging dengan fitur-fitur tambahan. Contoh 2022 ini kan ada klaim versi 2 ya. Nah, kita sejak sebelum 2022 itu dari bulan November itu sudah siap untuk menyambut bridging Klaim versi 2. Termasuk yang antrian online versi 2 juga kita sudah siap, sehingga pada saat diminta untuk running pada Januari 2022, rumah sakit atau klinik yang bekerja sama BPJS bisa langsung menjalankan bridging tersebut. Nah, ini menyiapkan integrasi data Paskes dalam menunjang informasi kesehatan nasional. Jadi nanti kalau misalkan memang pengguna Hansa ini mau terintegrasi, kita sangat mudah untuk mengintegrasikannya. Karena memang basis datanya sama gitu ya. Jadi nanti memang tinggal MOU aja dari masing-masing Paskes bisa saling terintegrasi. Contoh misalkan ada pasien berobat ke klinik A. Nah, dari klinik A ternyata pasien berobat ke klinik B. Klinik B ini bisa mendapatkan riwayat pasiennya. Tentunya nanti harus MOU juga antara klinik A sama klinik B. Jadi tidak serta-merta bisa terhubung begitu saja. Oke. Itu memang misinya ya. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sistem informasi kesehatan yang berkesinambungan. Nah, yang tadi itu pelatihan memang ini misi kita. Jadi memang dalam setahun itu ya mesti harus ada pelatihan. Karena bentuk support kita untuk teman-teman pengguna Hansa di seluruh Indonesia. Nah, ini ya. Ini 2010. Ini historinya ya, riwayatnya 2010 itu di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sedewa. Pertama dikembangkan. Lalu selama 3 tahun dipakai, ternyata memang akhirnya ditawarkan ke publik dengan dirilis secara open source. Jadi ditawarkan ke beberapa rumah sakit. Nah, mulai banyak rumah sakit yang pakai dari 2013 sampai 2016. Nah, ini 2016 ini kita melakukan kopdar ya, kopi darat bareng-bareng di Jogja. Saat itu terbentuklah ASKI. ASKI ini baru asosiasi aja. Setelah itu kita membentuk YASKI karena memang supaya berbadan hukum ya. Ini tahun 2017. Nah, ini salah satu foto-fotonya waktu habis pelatihan. Nah, ini timnya. Yang pertama ini Pak Kusmanto, ini dari Ketua YASKI, ini yang di Kuningan. Ini beliau kebetulan wakil direktur PT di rumah sakit ini, Rumah Sakit Juanda Kuningan. Yang ini Pak Adri Cewiwoho, ini pembina YASKI, ini owner dari Rumah Sakit Simpangan Depok. Yang ketiga ini Pak Agus Budiono, ini adalah Karanganyar. Nah, ini saya sendiri. Saya dari Karawang, kebetulan saya mengelola klinik sendiri. Memang sebelumnya saya di Puskesmas beberapa tahun, dari 2012 sampai 2020 saya resign karena memang masih tenaga PTT. Jadi ya sudahlah, saya keluar aja dulu, mumpung bisa keluar kalau udah jadi bisa. Oke, nah ini Pak Dr. Ahmad Saiful, ini beliau Direktur Klinik Utama Panasya Medika di Jawa Timur, sekaligus Ketua ASKI di Jawa Timur. Ini Pak Haris ini IT dari Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Ini Pak Edi, ini dari rumah sakit di daerah Jawa Timur. Nah, di antara teman-teman pengurus ini memang kita berbagi tugas. Jadi kalau misalkan ada permintaan seperti dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, biasanya yang berangkat itu Pak Edi atau dari Pak Win, jadi pengembangnya. Terus kalau yang lain sih misalkan ada dari Jawa Tengah ya biasanya Pak Agus. Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah biasanya saya yang berangkat karena memang nah, ini penyebaran penggunanya dari ini ya, dari Aceh sampai ke Papua. Jadi penggunanya dari A, tipe B, tipe C, tipe D, puskesmas,
klinik, dokter praktek, semua baur gitu ya. Jadi data beberapa tahun yang lalu sih, paling 2000 berapa, 2000 sekitar 2 tahun yang lalu. Sekarang perkembangannya makin tambah lagi, apalagi dengan biasanya sih karena memang kebutuhan ini ya, kebutuhan bridging, kebutuhan cepat, cari aplikasi yang bisa bridging tanpa harus mengeluarkan usaha yang bertele-tele gitu ya. Biasanya mereka ya udah pakai Hansa aja yang memang sudah jadi bridgingnya. Nah, ini Pak Laring dari rumah sakit pengguna Simkes Hansa. Kebetulan kalau dari Jakarta sih rumah sakit tipe D ini seperti rumah sakit Tebet, terus rumah sakit RSUD Kemayoran, RSUD Sawah Besar, RSUD Cilincing, terus ada rumah sakit Simpangan Depok, ini ada Permata Serdang, terus di Banten juga ada juga beberapa rumah sakit ya. Nah, ini fitur-fiturnya, menunya lumayan banyak. Sampai saat ini mungkin ada sekitar 700 menu, dari menu A sampai menu sampai menu H ya. Jadi dari pendaftaran sampai dengan laporan keuangan gitu ya. Nanti saya coba tunjukkan tampilan aplikasinya. Nah, termasuk nanti ada pelaporan juga, laporan seperti laporan surveillance, frekuensi penyakit, terus laporan jasa medis dokter, laporan jasa medis perawat. Termasuk nanti ada, nah yang ini bridgingnya. Kalau bridging itu nanti ada bridging P-claim untuk rumah sakit dan klinik utama. Terus kalau untuk klinik Pratama, P-care. Kalau nanti ada inasi bijis, terus sisrut, terus ada ini lagi inhead ya. Selain itu nanti ada aplikasi pendukungnya dari ini karena memang opsional sifatnya, beberapa Hansa yang aplikasi penunjang seperti ini. Dr. Basor ini beliau bikin versi webnya dan versi untuk ininya Androidnya. Oke. Ya, saya mau demokan aplikasinya. Ini hanya seperti ini. Jadi nanti pada saat Hansanya dijalankan, tiap karyawan klinik itu mereka dapat username sama password masing-masing. Jadi pada saat mau melakukan input akan login di situ dengan password yang sudah diberikan ke tiap orang dengan username dan password berbeda. Nah, ini ada menu. Nah, di sini menunya. Menunya itu dari menu A sampai menu S. Nah, menu A ini menu registrasi. Ini berhubungan dengan proses pendaftaran pasien. Bahkan dari pasien belum datang, pasien bisa booking dulu. Nanti bisa booking lewat pendaftaran online yang disebut e-pasien. Terus yang ini input data, ini nanti input datanya bisa pakai barcode atau bisa input manual. Nah, ini ada presensi manajemen dan pegawai rumah sakit. Jadi selain aplikasi untuk pelayanan, bisa juga untuk presensi dari pegawai. Nanti presensinya bisa pakai sidik jari atau pakai webcam. Jadi nanti silakan bisa dipilih aja. Nanti dari situ nanti kita bisa menarik laporannya, meskipun itu belum akhir bulan. Misalkan mau lihat nih laporan sampai sekarang tanggal 27, kira-kira presensi dari pegawai itu seperti apa. Nah, ini ada laporan-laporannya di sini. Termasuk nanti juga untuk seperti kebutuhan akreditasi, contoh untuk berkas kepegawaian kita bisa masukin lewat sini. Karena memang sudah ada menunya. Termasuk nanti untuk cetak slip gaji. Jadi nanti di sini ada, nah ini untuk kepegawaiannya, kita bisa set nih. Bisa set misalkan insentifnya berapa, terus resiko kerja, terus
indeks-indeksnya kayak resiko kerja, terus nanti dari kelompok jabatannya, pencapaian kinerja, dan lain-lain. Oke, terus nah ini ada transaksi inventory obat. Kalau ini khusus untuk menu farmasi dari gudang, apotek, pemesanan obat, terus sampai obat datang, diinput apakah obat tersebut dibayar tunai atau piutang gitu ya dengan Tempo, nanti bisa diinput di sini termasuk nanti transaksi keuangannya pada saat itu dibayar, pemesanan obat itu dibayar, nanti akan terjurnal secara otomatis. Nah, ini menu-menunya seperti ini, termasuk nanti pelaporannya. Seperti ini sirkulasi ya. Misalkan kondisi pada saat ini obat biasanya kan tanggal 25 atau tanggal 1 itu kan kalau klinik itu biasanya melakukan stok opnam. Nah, nanti pada saat stok opnam ini kondisinya seperti apa nih? Kondisi realnya realnya berapa, terus yang di sistemnya berapa, apakah ada selisih atau tidak. Kalau misalkan ada selisih berarti kemungkinan ya apakah obatnya hilang atau obatnya tidak diberikan kepada pasiennya. Itu bisa jadi nanti bisa menjadi bahan evaluasi. Terus misalkan oh kita pengen pengen tahu nih dari tanggal 1 sampai tanggal 27 ini misalnya paracetamol ini pada saat tanggal 1 posisinya berapa, yang diberikan kepada pasien berapa, yang dipesan berapa. Nanti akan muncul di situ. Oke. Ini lalu menu E. Kalau tadi menu menu D itu kan untuk farmasi, untuk medis ya. Ini menu E ini untuk non medis dan penunjang. Contoh misalkan alat tulis, terus apa ya kalau misalkan ada kebutuhan dapur gizi gitu mungkin ya di gizi, terus di sini ada untuk ronsennya. Jadi bisa dimasukkan di sini. Contohnya kalau barang barang non medis itu nah ini ya kayak deterjen gitu ya. Oke, terus nah ini ada juga aset. Jadi nanti asetnya bisa bisa dimasukkan ke sini. Misal di ruang pemeriksaan dokter, di ruang pemeriksaan dokter itu ada apa aja. Misalkan ada meja, kursi, komputer, bisa diinput di sini dan bisa di-generate ya di barcode. Terus bisa bisa buat laporan ini juga kartu indeks ini ya, indeks ruangan biasanya ditempel di dinding. Biasanya buat buat akreditasi juga dibutuhkan juga. Nah, lalu di sini ada manajemen parkir. Kalau manajemen parkir sih memang yang pakai itu sepertinya belum ada. Jadi memang fiturnya masih seperti ini, baru ada 3 menu. Nah, kalau menu H ini olah data tagihan. Di sini nanti bisa bisa dilihat rekapannya seperti apa. Misal harian dokter Poli ini, harian dokter Poli kita mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan saya tanggal dari 2021 ya. Nah, nanti polinya poli apa? Ya, nanti akan muncul. Misalkan poli anak untuk obat berapa, laborat berapa, paket tindakan. Jadi nanti data yang kita butuhkan tinggal di ini aja, tinggal ngambil aja dari sistemnya. Termasuk dia ada harian kamar, harian dokter rawat jalan, terus ada laporan obat, obat per kamar, obat per dokter alat, termasuk nanti detail JM ya. Biasanya kan untuk dokter-dokter misalkan ada yang nanya jasa medis saya sampai tanggal ini berapa gitu ya. Itu nanti teman-teman keuangan bisa langsung lihat atau nanti dokternya juga bisa dikasih akses untuk melihat detail jasa dokter, jadi detail jasa mereka sendiri gitu ya. Jadi lebih lebih enak, lebih transparan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada menu I, olah data penyakit. Ini biasanya memang dibutuhkan untuk pelaporan bulanan, untuk internal maupun kebutuhan eksternal, misalkan pelaporan ke Dinas Kesehatan, atau kalau misalkan untuk rumah sakit biasanya ke SIRS online ya, rumah sakit online. Jadi nanti tinggal di ini aja, di sini adalah pelaporan ada penyakit AFP, surveillance AFP, surveillance ralan. Nah, ini seperti ini ya, kalau surveillance ralan ini kan biasanya penyakit apa aja dengan kode ICD-nya dari kelompok umur sekian sampai sekian berapa jumlahnya. Dengan catatan memang nanti diagnosanya harus diisi.
Kalau diagnosanya tidak diisi ya nggak bakal muncul. Ya termasuk nanti kalau di kliniknya ada lab, nanti kita bisa generate laporannya. Berapa sih ya kunjungan lab pasien yang ke klinik, terus pemeriksaan-pemeriksaan lab apa aja yang sudah dilakukan. Termasuk nanti untuk permintaan pelaporan ini ya, permintaan pelaporan 10 besar penyakit. Nah, di sini ada nih di frekuensi penyakit ralan. Jadi nanti dilihat periodenya, terus nanti akan muncul di sini berapa yang ini ya diagnosa penyakitnya. Nanti kita tinggal sortir, dibuat grafik. Ya. Oke, terus, nah ini ada tarif pelayanan dan manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, kalau di sini untuk tempatnya bagian keuangan. Jadi pada saat Hansa mau dijalankan, sebelum dijalankan, tarif-tarif itu harus fix, tarif rawat jalan, tarif rawat inap, lab. Di sini bentuknya untuk tarif rawat jalan seperti ini. Jadi nanti misalnya pendaftaran, pendaftaran pasien baru nih, pendaftaran pasien baru ini total yang harus dibayar pasien itu berapa? Misalkan total yang bayar pasien itu 10.000. Nah, dari 10.000 ini komponen untuk rumah sakitnya berapa nih untuk paskesnya? Misalnya 10.000. Oke, misalkan jasa dokter, misalkan pemeriksaan, pemeriksaan berkala. Nah, pemeriksaan berkala ini total yang ditarik ke pasien itu kan 100.000. Dari 100.000 ini jasa medis dokternya berapa? Oh, ini 60.000. Untuk paskesnya berapa? 40.000. Jadi nanti pada saat pasien tersebut bayar, itu akan terekap secara otomatis ke pos masing-masing. Jadi nanti bagian keuangan tinggal melihat aja dari laporannya. Oh, ini untuk rumah sakit ini berapa nih? Untuk dokternya jasa medisnya berapa? Tinggal ngambil saja, ya. Termasuk tarif-tarif yang lain, skemanya sama seperti itu. Nah, itu nanti tarifnya bisa di-set apakah eh, berdasarkan cara bayar, misalkan pemeriksaan dokter untuk cara bayar umum, pemeriksaan dokter spesialis, katakan 150.000. Kalau asuransi, misalkan asuransi A 160, kalau untuk BPJS misalkan 100.000, itu nanti bisa bisa dibedakan per cara bayar. Jadi kalau misalkan memang beda cara bayar, kita bisa ngebedain tarifnya. Kalau misalkan memang beda, kalau buat sama juga nggak masalah, nanti ada settingannya. Termasuk nanti kalau misalkan memang rawat inap, bisa dibedakan juga per kelas. Apakah pasiennya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas utama, VIP, atau VVIP. Oke, termasuk nanti ini ada tarif lab, terus tarif radiologi, memang dibagi-bagi seperti ini. Nah, kalau untuk tarif operasi pembagiannya lebih banyak lagi, karena memang untuk operasi kan timnya kan tidak hanya 2 orang ya. Kalau operasi kan minimal ya ada operator satu, ada anestesi, ada asisten. Jadi nanti bisa di-set nih, misalkan operasi apa ya, misalkan SC gitu ya, SC. Nanti SC itu buat operator satu berapa, buat asistennya berapa, buat dokter anestesi, dokter anak kalau ada alatnya berapa. Nanti pada saat pasiennya sudah bayar akan terbagi ya sesuai yang sudah disetting sebelumnya. Nah, ini termasuk nanti kalau untuk BPJS berarti pasien itu kan jatuhnya sebagai piutang. Nah, nanti kita bisa lihat tagihan kita ke BPJS itu berapa nih. Kalau untuk Kalau untuk rumah sakit atau klinik utama ya, tapi memang sih berdasarkan tarif inasi bijis, ya minimal nanti unit cost-nya. Jadi untuk modalnya obatnya berapa, ininya berapa, kira-kira antara yang diklaimkan sama yang cair, kira-kira ini enggak gitu, ada perbedaan enggak. Kalau misalkan memang ada perbedaan ya bisa di ini apa sih namanya, bisa dikira-kira, diperkirakan, karena memang nanti ada fiturnya pada saat pasien dirawat itu kan berdasarkan tarif inasi bijis kita bisa membandingkan
2 tahun ke belakang itu dengan diagnosa misalnya A01, biaya perawatan menurut tarif inasi bijis berapa, menurut tarif rumah sakit berapa, nanti bisa di-compare. Oke, nah ini yang menu unggulan ya, bridging. Ini bridging yang jelas untuk BPJS pasti update, karena memang kalau misalkan ada perubahan bridging langsung diupdate sama programmer utamanya. Contohnya kalau nggak salah itu ada perubahan bridging di Piklaim ya minggu-minggu ini, jadi langsung diupdate. Memang nanti update-nya sih bisa update ini ya kalau misalkan memang dibutuhkan update-nya ya. Jadi teman-teman klinik bisa langsung update Hansanya. Nanti memang lihat sih fitur update-nya. Ini karena memang Pak Win programmer utamanya itu megang laptop terus setiap hari, biasanya sih dalam sehari itu bisa 2 sampai 3 kali update. Biasanya sih nambah-nambah fitur yang di request sama teman-teman rumah sakit. Contoh kan sekarang itu kan lagi musimnya akre ya, akre untuk rumah sakit maupun klinik. Nah, ada rumah sakit yang memang membutuhkan fitur-fitur akre itu dimasukkan. Contoh fitur audit itu mulai dimasukkan ke sini. Jadi pada saat mereka melakukan audit, contoh audit penggunaan APD, jadi tidak pakai kertas lagi, langsung dimasukkan aja ke sini, nanti akan terekap hasilnya. Nah, ini bridging-bridgingnya BPJS, terus Picare, terus ada InHealth, terus ada Sysrute. Kalau Sysrute sih masih Sysrute versi yang lama ya, yang versi 2 ini kita masih lihat apakah memang sudah diwajibkan untuk bridging atau belum, karena memang kemarin kan sempat ini juga sih sebetulnya sempat istirahat juga, sempat maintenance ya beberapa bulan. Nah, kalau misalkan memang ini diharuskan ya nanti biasanya dibuatkan fiturnya. Nah, selain itu bridging juga ke ini inasi bijis. Jadi pada saat pengklaiman bisa langsung lewat dari sini. Nah, ini ya klaim baru manual inasi bijis. Nanti tinggal dipilih kodernya. Nah, di sini dipilih pasiennya, misalkan coba ya, muncul pasien. Nah, seperti ini. Seperti ini nanti tinggal diklik login aja. Nah, akan terrekap otomatis di sini. Misalnya biaya prosedur non bedah berapa, konsultasi berapa. Kalau misalkan memang udah oke, tinggal disimpan. Nanti tinggal masuk ke iklannya. Nah, teman-teman bagian Cashmik tinggal cek di iklannya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, ya tinggal kirim online dari iklan. Oke, terus untuk yang sekarang lagi dikerjakan itu untuk FKTP itu Picare. Picare ini kan bridgingnya mulai bridging versi 4 sekarang. Jadi lagi dites-tes, fiturnya sudah dibuat, lagi dites sama teman-teman yang sudah mengajukan bridging ke BPJS, bridging Picare-nya. Kalau misalkan memang sudah oke, kita ngisi UAT, dari UAT di ACC sama BPJS, keluar production. Ternyata kalau misalkan memang sudah nggak ada masalah, berarti memang sudah stabil. Jadi nanti bisa teman-teman klinik bisa migrasi dari Picare versi 3 ke Picare versi 4. Nah, ini olah data pasien. Menu olah data pasien ini adalah menu yang berkaitan dengan pasien. Contoh di sini ada set untuk instansi, perusahaan pasien, suku bangsa, bahasa, cacat fisik. Terus nanti ada laporan kelahiran bayi, termasuk nanti bisa menghasilkan surat keterangan lahir dari sini. Dulu waktu masih bisa bridging sama Dukcapil, bisa dikoneksikan ke Dukcapil supaya bisa memudahkan untuk pembuatan akte. Tapi karena memang di Dukcapilnya sekarang untuk bridging itu tidak bisa full seperti yang dulu. Kalau dulu kan tinggal pasien daftar, membawa KTP, kita masukkan NIK-nya, nanti akan terisi otomatis identitas pasiennya. Nah, ternyata mungkin karena ada masalah dulu, ada kebocoran data di seperti apa ya,
di mana BPJS atau apa gitu ya, sehingga akhirnya mungkin di Dukcapil punya kebijakan yang sudah cuma sekarang bridging-nya cuma bisa ngecek ini valid atau tidak, KTP, nomor KTP dengan nama ini benar atau tidak, cuma seperti itu aja, sehingga tidak kita tidak bisa ngambil ini lagi identitas pasiennya. Akhirnya memang ya pendaftarannya ya diketik manual lagi, meskipun itu sudah terbridging ke di Dukcapil. Nah, termasuk nanti ada diagnosa pasien, kita bisa mengeset diagnosa pasien berdasarkan kode ICD. Nanti di sini ada laporan ininya, laporan swab-nya, laporan CPPT dari pasien-pasien rawat jalan dan rawat inap. Termasuk untuk inputan keselamatan pasien. Jadi kita bisa input dari sini. Kalau misalkan ada kejadian kayak kejadian nyaris cedera, kejadian tidak diharapkan, ya biasanya berhubungan sama akreditasi. Nah, ini ada retensi berkas RM. Retensi berkas RM ini untuk rekam medis biasanya kalau untuk FKTP itu 3 tahun ya, 3 tahun ke belakang bisa diretensi berkas-berkas rekam medisnya, ya. Kalau di sini nanti ada triase ini untuk gawat darurat. Jadi kalau di gawat darurat biasanya dilakukan triase, kita bisa input langsung di sini. Beberapa rumah sakit memang saat ini BPJS mempush untuk rekam medis elektronik, sehingga banyak rumah sakit yang mulai beralih ke rekam medis elektronik. Karena memang nanti di ini juga sih laporannya diminta juga. Contohnya untuk dirawat jalan sekarang kan seperti tas ID itu, tas ID 1, tas ID 1 itu lama pelayanan admisi. Misalkan berapa lama nih, berapa menit. Itu nanti laporannya dikirim ke server BPJS. Itu yang bridging antrian online seperti itu. Oke, ini ada unit layanan transfusi darah, menunya baru seperti ini. Terus ada juga analisa dashboard. Nah, ini untuk bagian manajemen. Misalnya, oh mau lihat nih registrasi per dokter berapa. Jadi nanti hasilnya langsung grafik. Jadi teman-teman dari bagian ini tidak usah repot-repot lagi, tinggal di ini aja dari tanggal sekian sampai tanggal sekian akan muncul grafiknya dan bisa di print. Lanjut, ini baru menu N. Nah, ini ada manajemen surat masuk dan keluar. Jadi nanti bisa dicatat klinik mengeluarkan surat keluar apa aja, surat masuk apa aja. Terus nanti ada surat-surat yang bisa dihasilkan langsung dari Hansanya. Contoh surat keterangan sakit, ada surat keterangan hamil, surat cuti hamil, surat keterangan sehat, surat keterangan rawat inap, surat keterangan COVID, bebas narkoba, surat bebas TBC, buta warna, bebas tato, dan surat kewaspadaan kesehatan. Ini baru seperti ini. Tapi memang seiring berjalannya waktu biasanya ada teman-teman dari penggunaan saya yang lain biasanya ada yang buat lagi fiturnya. Nah, ini ada manajemen perpustakaan. Jadi nanti manajemen perpustakaan ini bisa perpustakaan offline atau online. Jadi online itu e-book ya, e-book bisa dimasukkan ke sini. Yang offline-nya juga, jadi nanti daftar-daftar buku yang ada di klinik itu bisa dimasukkan ke sini, termasuk nanti siapa yang minjamnya. Memang ini masih berhubungan sama akreditasi sih, biasanya ditanyakan ada perpustakaannya enggak ya. Nah, ini ada toko minimarket. Kalau misalkan memang di kliniknya ada minimarket ya, contoh misalkan biasanya ada naruh kulkas ya di pendaftaran, nah itu bisa dimasukkan ke sini. Atau mungkin ada minimarket tersendiri, bisa dimasukkan ke menu ini. Itu nanti terintegrasi, tapi memang dengan dua kasir yang berbeda. Kasir minimarket sama kasir dari pelayanan kliniknya. Tapi memang untuk laporan keuangan sih sudah jadi satu nanti. Oh ini hasil dari minimarketnya, ini dari pelayanan klinik. Nah kalau ini pengelolaan data filantropi CSA Jakat ini untuk rumah sakit yang sosial ya. Jadi eh, yang tidak biaya apa sih pasiennya itu seikhlasnya bayar kalau nggak salahnya. Jadi kita sediakan menunya. Nah, kalau menu S ini pengaturan aplikasinya. Jadi nanti ini sistemnya tuh sistem aplikasinya itu database-nya itu ditaruh di klinik masing-masing. Jadi nggak via internet.
Tapi memang di kliniknya harus ada jaringan komputer. Jadi aplikasi ini bisa jalan meskipun tidak ada internet. Yang penting jaringannya nyambung. Kenapa dibuat seperti itu? Karena memang untuk data medis itu kan itu adalah milik dari masing-masing klinik gitu ya. Kalaupun misalkan memang ada kebutuhan untuk online kayak pendaftaran online ya jadi paling nanti tetap nembaknya ke server yang di klinik. Satu. Yang kedua, kalau misalkan memang ditaruh di internet sih memang bisa-bisa aja, tapi memang karena pertimbangan kalau internet itu kalau internet mati berarti pelayanan bisa terhambat gitu ya. Beda kalau listrik mati kita bisa pakai genset. Kalau internet mati kita backupnya gimana? Bisa sih pakai pakai internet yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan memang bermasalahnya dari satu operator. Kalau ternyata gangguan semua operator, contoh dulu kan pernah kejadian yang akses internet ke luar negeri terpotong itu ya kabel fiber optiknya, ya sudah nanti bakal lumpuh pelayanan seperti itu. Oke, ya sementara sampai di sini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Mbak Dita, ada yang ditanyakan, Mas Dadang. Mau tanya ini dokter, untuk dokter-dokter kami nanti yang praktek itu input diagnosanya itu di apa ya dokter? Dari A sampai S ini dok? Input diagnosanya ya? Iya. Oke. Untuk kayak rekam medisnya, data-data Ya. rekam medisnya. Oke, ya saya demokan berarti. Ya. Jadi pada saat pasien datang itu pendaftaran mengklik registrasi, klik baru. Nah, nanti pasiennya mau berobat ke siapa? Baik dok. Polinya poli umum. Kami hanya punya polimata dok. Oh, polimata, iya polimata. Iya. Iya. Nah, iya. Dokter, ini khusus mata dok. Khusus mata. Ya. Hanya khusus mata ya. Untuk saat ini sih sementara menaruh mata. Iya, nah ini ya, ini seperti ini. Terus pasiennya itu pasien baru atau pasien lama. Kalau pasien baru nanti diinput data-datanya di sini. Diinput, tapi nanti disimpan akan masuk ke sini. Nah, ini diklik. Nah, oh, bentar. Ini pasiennya sedang dirawat ternyata. Kita dulu aja. Nah, ini disimpan. Oke. Atau untuk ininya sih seperti ini. Nah, ini yang CPPT-nya swab-nya ya. Jadi yang meriksanya nanti siapa? Misalnya Dokter Aisyah. Keluhan pasiennya kalau mata itu apa ya? Misalkan melihat jauh tidak jelas ya. Nah, terus nanti objektifnya apa hasil pemeriksaannya? Misalnya visus ya. Visus ya betul. 55 gitu. Saya udah agak lupa. Tensi yang berapa nih diisi aja tensi. Terus respirasi nadi, assessment-nya apa nih? Ini kalau assessment kan diagnosa klinis. Berarti miopi ya, miopi. Rencananya seperti apa? Terus instruksi evaluasinya. Misalnya rencananya berarti kalau misalnya katarak rencananya operasi. oh ya bisa. Berarti nanti rencananya ya berarti nanti misalkan operasi gitu ya. Iya. Saya jalan misalkan ini katarak. Oke, ini operasi. Nah, ini nanti tinggal disimpan. Nah, ini kan baru diagnosa klinis di sini ya, katarak nih. Kalau ICD-nya di input di sini, di diagnosa ini. Nah, tinggal dicari aja deh kata kunci penyakit tersebut. Katarak.
Nah ini ya, misalkan senior tinggal diklik lalu diklik. Oke, seperti itu. Kalau untuk form seperti pertanyaan sih ada nggak ya, coba bentar. Dulu sih pernah ada yang buat untuk ini. Oh, belum dimasukkan. Jadi Yang sementara kayak gambar mata gitu ya, Dok? Ada contoh buat mata, Dok. Dokter mata. Yang gambar mata itu, Dok, ya. Jadi nanti dokternya tinggal ini. Dari teman-teman yang itu pernah ada yang buat sih, tapi memang sama programmer utamanya belum dimasukkan. Tapi mungkin nanti bisa di ini aja status rekam medis yang di klinik mata, klinik utama mata ini bisa di ini aja. Seperti apa sih ininya ya? Nanti mungkin ya akhirnya kalau misalkan memang dimasukkan ke sini, berarti nanti jatuhnya modifikasi Hansanya. Jadi memang ada beberapa klinik atau rumah sakit termasuk saya sendiri kan, saya pakai Hansa juga, tapi memang Hansanya Hansa versi saya. Jadi yang disesuaikan dengan kebutuhan saya. Jadi kalau yang di saya kan bentuknya, kalau yang ini karena memang kebutuhannya ada untuk pemeriksaan dari ujung kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya di list lagi nih, misalkan matanya pemeriksaannya apa aja, konjungtivanya seperti apa, terus lehernya gimana, toraknya seperti apa. Jadi memang nanti kalau misalkan memang dibutuhkan seperti itu ya dimodif. Hasil labnya. Tuh. Coba ya saya tunjukin yang saya ya. Terus, Dok, izin ini Ya. untuk bisa langsung link, misalnya katarak, rencana operasi, itu bisa langsung masuk ke misalnya ke data komputernya operasi nggak, Dok? Oh, itu berarti itu disebutnya ini jadwal operasi, booking operasi berarti. Ya kan? Nah, ini nih ada permintaan jadwal operasi. Nah, jadi nanti tinggal di ini aja, operasinya apa. Nah, ini ya. Misal ablasi retina. Terus nanti operatornya siapa? Nah, ini nanti operasinya kapan nih? Misalnya operasinya besok tanggal 28. Misalkan operasinya jam 8 pagi. Sampai jam 9. Tinggal disimpan. Ruang operasi. Nah, nanti teman-teman dari OKA bisa melihat dari jadwal operasi ini siapa nih pasien ada yang berjadwal operasi hari ini. Jadi nanti teman-teman dari OKA ini bisa lihatnya dari sini, permintaan operasi. Nah, ini dari jadwal operasi. Nah, kan kelihatan. Oh, berarti memang ada pasien atas nama Windiarto yang akan dioperasi ablasi retina. Seperti itu. Jadi bisa. Termasuk nanti ini bakal nge-link juga sih kan di mobil itu kan ada ini ya, ada jadwal operasi. Jadi pada saat kita input ke sini akan muncul di yang tersebut. Seperti itu. Ada lagi? Untuk teman-teman nanti baik dokter yang di ruang operasi itu ada yang perlu diinput kah, Dok? Oh, paling nanti di inputnya ini, di inputnya jadi kan ini ya, ini tadi operasi, ini berarti pasiennya kan menunggu, statusnya menunggu. Kita buat statusnya proses nih, proses. Bentar ya, diulang lagi. Permintaan jadwal operasi. Nah, nanti dari sini sesudah ini kan sesudah dioperasi berarti kita masukkan ini pertanyaan operasinya. Nah, di sini nanti di operatornya siapa, terus asistennya, terus misalkan ada apa nih di sini ada diagnosanya, di diagnosa preoperatif, diagnosa postoperatifnya, ada jaringan deaktisi atau tidak, apa? Ya. Nah, nanti operasinya.
Termasuk nanti di sini nanti obat dan BHP-nya diinput juga. Tetap memang ada inputan lagi dari teman-teman sesudah operasi tersebut. Izin bertanya.